bagaimana keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apa yang mereka akan gunakan untuk makan mereka kepada mereka yang lebih membutuhkan, dan didasari itu semua bukan karena apa-apa kecuali karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum, tidak bisa dianggap sebagai beriman salah seorang di antara kalian ketika kalian tidur dalam keadaan nyenyak, sementara kanan kiri kalian, tetangga kalian tidak bisa tidur karena kelaparan. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwali qabla al-insya'i wal ahya' wal akhiri ba'da fana'il ashya' al-alim alladhi la yansa man dhakarah wa la yanqusu man shakarah wa la yukhayyibu man da'ah wa la yaqta'u raja'a man rajah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini dengan taufik dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban yang ada pada kita, melaksanakan salat Jumat dan mendengarkan dua khutbah sebelumnya. Mudah-mudahan setiap langkah dan niat kita dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan mendekatkan diri kita kepadanya. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman yang mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai sebuah kewajiban khatib mengingatkan diri sendiri dan seluruh yang hadir untuk selalu kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita penuhi panggilan Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri secara total kepada Allah, kecuali dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam rangka meraih ketakwaan itu maka kita wajib untuk mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kita perlu untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Karena itulah kita perlu untuk memperbanyak memahami, mengenal sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satu yang mungkin dilakukan oleh kita atau banyak kaum muslimin adalah dengan memperingati Maulid kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada majelis itu disampaikan berbagai kisah, berbagai pelajaran dari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tak kalah pentingnya adalah kita mempelajari kehidupan daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pribadi-pribadi yang hidup bersama dengan Rasulullah, hidup satu rumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam bahasa agama disebut dengan ahlul bait, yakni keluarga dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu mempelajari kehidupan mereka karena mereka adalah didikan langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka juga telah memerankan dalam kehidupannya berbagai nilai-nilai yang patut untuk kita tiru, kita teladani dalam kehidupan kita. Karena itulah penting bagi kita semua juga mempelajari kehidupan pribadi-pribadi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Insan ayat 7, 8, 9, 10 dan beberapa ayat berikutnya adalah sekelumit daripada kisah, daripada teladan yang dilakukan oleh pribadi-pribadi ahlul bait, pribadi-pribadi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mencatat dalam ayat ini dan ditafsirkan, dijelaskan oleh para ahli tafsir siapa yang dimaksudkan dengan mereka yang melakukan berbagai amalan terpuji, berbagai nilai-nilai yang sangat penting untuk kemudian kita tiru dalam kehidupan keseharian kita. Dalam ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazarnya karena mereka takut kepada hari di mana pada hari itu adalah semuanya keburukan. Mereka yang disebutkan dalam ayat ini sesuai dengan penjelasan para ahli tafsir adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu cucu beliau Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang saat itu berada dalam keadaan sakit, dan kemudian ayahnya yaitu Al-Imam Ali bin Abi Thalib bernazar kepada Allah kalau mereka segera sembuh maka akan melaksanakan puasa sebanyak 3 hari. Tak lama kemudian maka cucu Rasulullah itu sembuh dari penyakitnya. Maka Imam Ali beserta keluarga rumahnya, yaitu istri beliau, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah, melaksanakan nazarnya yang juga diikuti oleh cucu Nabi Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian pada ayat berikutnya Allah menceritakan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka memberi makan atas dasar kecintaannya kepada seorang miskin, seorang anak yatim, dan seorang bekas tawanan. Ini diceritakan dalam sejarah bahwa di saat mereka berpuasa 3 hari memenuhi nazarnya, di saat mereka akan berbuka puasa yang saat itu umumnya orang berpuasa dengan beberapa butir kurma dan mungkin 1 atau setengah keping roti dan air atau susu, maka di saat mereka akan menyantap makan sebagai buka puasa mereka, tiba-tiba pintu rumah mereka diketuk oleh seseorang yang ketika dibuka
Dia mengatakan, saya adalah seorang miskin yang beberapa hari sudah tidak makan. Maka keluarga Rasulullah memberikan roti yang akan menjadi santapan malam mereka kepada miskin peminta-minta itu, dan mereka mencukupkan hanya berbuka puasa dengan beberapa butir kurma dan air putih. Pada hari yang kedua melanjutkan puasa nazarnya. Pada saat mereka akan berbuka puasa, kembali pintu rumahnya diketuk, dan saat ini ada seorang anak yatim yang berada di luar pintu dan mengatakan butuh kepada makanan. Maka mereka pun memberikan kembali roti yang akan mereka gunakan untuk santap buka puasanya kepada seorang yatim. Dan hari yang ketiga mereka juga berpuasa, dan pada saat mereka akan berbuka puasa seperti 2 hari sebelumnya, saat ini ada yang mengetuk pintu rumah, dan yang ada adalah seorang yang baru saja dibebaskan dari tawanan, dan dia mengaku dalam keadaan lapar. Maka roti yang akan digunakan sebagai santap buka puasa mereka pun hari yang ketiga diberikan kepada yang membutuhkannya. Ini adalah contoh nyata bagaimana keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apa yang mereka akan gunakan untuk makan mereka kepada mereka yang lebih membutuhkan. Dan didasari itu semua bukan karena apa-apa kecuali karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan dalam ayat yang ke-9, ayat berikutnya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dan kami memberi makan kalian karena mengharapkan kerelaan Allah, dan sungguh kami tidak menginginkan balasan dari kalian, bahkan ucapan terima kasih. Ini menunjukkan betapa tinggi keimanan, keikhlasan, penghambaan mereka kepada Allah, yang memberikan hanya karena mengharapkan keridhaan Allah, tidaklah mengharapkan balasan, bahkan tidak menginginkan ucapan terima kasih sekalipun. Sungguh berbeda dengan kondisi kita saat ini, di saat kita harus menyumbangkan sesuatu, memberikan sesuatu. Tidak mudah untuk kemudian kita keluarkan sumbangan, sedekah, atau apa yang kita miliki untuk berbagi kepada yang lainnya. Boleh jadi ada di antara tetangga kita yang sedang kelaparan, boleh jadi di antara tetangga kita ada yang sedang membutuhkan, boleh jadi ada di antara tetangga kita yang anaknya tidak bisa sekolah karena tidak bisa bayar uang sekolah atau tidak bisa membeli baju untuk pergi ke sekolah. Namun kita hidup biasa, tenang-tenang saja tanpa mengulurkan bantuan kepadanya. Padahal dalam sebuah hadis disebutkan, la yu'minu ahadukum, tidak bisa dianggap sebagai beriman salah seorang di antara kalian ketika kalian tidur dalam keadaan nyenyak, sementara kanan kiri kalian, tetangga kalian tidak bisa tidur karena kelaparan. Contoh yang diberikan oleh keluarga Rasulullah adalah harusnya memotivasi kita bahwa kita harus berbagi, mengulurkan tangan kita semampu yang kita bisa lakukan kepada mereka yang membutuhkan. Dan yang kedua, pelajaran penting dalam ayat-ayat ini menyatakan bahwa apa yang kita lakukan haruslah ikhlas karena Allah,
bukan karena berharap balasan dari siapapun kecuali dari Allah. Bahkan ucapan terima kasih pun tidak boleh atau tidak boleh menjadi orientasi kita, tidak boleh menjadi harapan kita, sehingga benar murni apa yang kita lakukan adalah karena Allah. Dan dengan melakukan itu berarti kita mendidik diri kita dan sekaligus anak-anak kita, sehingga di masa yang akan datang anak-anak kita juga akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi mulia, pribadi-pribadi yang mencintai kebaikan, mencintai untuk mengamalkan amal soleh, mencintai untuk selalu membantu mereka yang membutuhkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, selalu memberikan kekuatan kepada kita hingga hari demi hari bertambah ilmu kita dan bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa nabiyyina wa syafi'i dhunubina abil qasimil mustafa Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Pada khutbah yang kedua kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat dan bersalam ke habibaan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, kembali juga kami mewasiatkan diri sendiri dan seluruh yang hadir untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Baru saja 2 hari yang lalu kita melaksanakan pilkada pemilihan kepala daerah di tempat masing-masing, dan dengan itu selesailah tugas kita, dan seharusnya setiap kita kembali kepada kondisi normal, kembali menyambung yang mungkin selama ini terputus karena perbedaan pilihan, karena perbedaan calon. Maka saat ini tidak boleh lagi ada yang memutuskan kita, baik yang kita pilih menang atau kalah, baik kita bersama dengan tetangga, saudara, kerabat, sama pilihannya atau berbeda. Maka saat ini kita harus kembali mengeratkan, menguatkan hubungan kekeluargaan kita, hubungan persaudaraan kita, hubungan persatuan kita. Ingat bahwa kita semua adalah bersaudara, diikat dengan agama dan keyakinan Islam, serta diikat oleh satu bangsa dan satu negara yang kita cintai, yaitu negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah SWT selalu menurunkan rahmatnya, menurunkan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita semua berada dalam keadaan damai, berada dalam keadaan yang kita inginkan bersama, dan
dan dijauhkan dari berbagai hal yang tidak kita inginkan, berbagai musibah dan malapetaka. Sebagaimana kita doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera membantu dan memenangkan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berusaha untuk meraih kemerdekaannya dari penjajahan Zionisme Israel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta wa tarhamta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min ni'amihi yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar.